Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar negara Pancasila. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara terbagi dalam 3 tokoh besar, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis atau lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisannya yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan usulannya. Indonesia Merdeka adalah negara yang mempersiapkan semua golongan atau paham perseorangan, serta mempersiapkan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Usulan dasar negara menurut Supomo yang ke-1, persatuan atau unitarisme, 2, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, 5, keadilan rakyat. Yang terakhir, Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara dengan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Usulan dasar negara menurut Soekarno yang ke-1, kebangsaan Indonesia, 2, internasional atau perikemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Pancasila, lambang dan maknanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang bersimbol bintang. Bintang memiliki makna yang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersimbol rantai. Makna rantai simbol kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait dengan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia akan saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang bersimbol pohon beringin. Makna pohon beringin menggambarkan sebuah negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin juga bersifat menjalar ke segala arah yang dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bersimbol kepala banteng. Makna kepala banteng memiliki filosofi hewan sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan musyawarah, di mana orang-orang dapat berdiskusi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersimbol padi dan kapas. Makna padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Bendera merah putih terbuat dari bahan
dari bahan katun Jepang dengan ukuran 276 x 200 cm. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Ibu Fatmawati di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Pusat. Dengan tiang bendera 17 meter. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali oleh Latif Hendraningrat, Suhud Sustrukusumo, dan Surastri Karma SK Trimurti. Makna warna merah dan putih pada bendera Republik Indonesia memiliki makna yang mendalam. Makna warna merah adalah berani atau keberanian manusia. Makna warna merah juga melambangkan warna dasar tubuh manusia yang dialiri darah sejak lahir. Sedangkan warna putih memiliki makna kesucian yang menggambarkan warna ruh manusia yang bersih. Jika digabungkan, warna merah dan putih pada bendera Republik Indonesia memiliki banyak makna. Yang ketiga, lambang negara burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis. Terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang tinggi ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Yang ke-1, cengkraman kaki burung Garuda. Lambang burung Garuda digambarkan sedang mencengkram erat pita putih yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di kakinya. Semboyan itu diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna cengkraman kaki burung Garuda ini menunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan segala perbedaan yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, warna emas burung Garuda. Burung Garuda Pancasila digambarkan memiliki warna kuning emas. Warna ini juga memiliki arti sebagai keagungan dan kemegahan, sehingga warna emas memiliki makna bahwa Indonesia akan selalu menjaga martabat yang agung dan luhur. Yang ketiga, jumlah bulu. Jumlah masing-masing sayap pada bulunya berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yakni tanggal 17. Bulu ekor juga berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Dan bulu-bulu pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan bulu lehernya berjumlah 45 helai. Sehingga melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, perisai. Perisai memiliki makna sebagai perlindungan dan perjuangan bangsa. Garis melintang di tengah perisai melambangkan Khatulistiwa. Hal ini ditunjukkan Indonesia berada di dekat garis Khatulistiwa. Perisai ini juga sebagai simbol sila kelima pada Pancasila. Yang kelima, kepala burung Garuda menengok ke kanan. Dianggap sebagai tanda kebenaran bagi Indonesia oleh orang zaman dahulu. Hal ini dikarenakan seringkali orang-orang menganggap hal yang baik dan benar adalah di arah kanan. Sang perancang lambang negara adalah Sultan Hamid II. Yang keempat,
Bahasa negara bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tokoh penggagas yang mengusulkan bahasa Indonesia adalah Muhammad Yamin. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Mulanya muncul dan pemikiran para pejuang bangsa. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara sempat memikirkan kapan sekiranya Indonesia memiliki lagu kebangsaan sendiri. Pemikiran ini kemudian ditanggapi oleh Woge Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lirik lagu Indonesia Raya yang asli memiliki 3 stanza dengan aransemen yang sama, tetapi masing-masing stanza memiliki lirik yang berbeda. Meski begitu, lirik lagu Indonesia Raya hanya dikenal 1 stanza karena panitia lagu kebangsaan Indonesia Raya menetapkan cukup 1 stanza saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Yang terakhir, lagu-lagu perjuangan. Saya akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku, ciptaan Sujarwoto Somasono. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Makna lagu Berkibarlah Bendera Negeriku memiliki makna mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia atas perjuangan pahlawan terdahulu yang telah berhasil mengibarkan bendera pusaka merah putih. Lagu ini berhasil mengorbankan semangat jiwa nasionalisme dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-50 pada tahun 1995. Oleh karena itu, lagu ini mengandung semangat nasionalisme dan patriotisme. Hal ini agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa menjunjung tinggi tanah air dan sang merah putih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.